Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan karena sudah 12.40 ya. Mudah-mudahan cepat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir 31 ya berarti. Materi kita tadi saya sampaikan lebih ke poin A dan B ya, kemajuan dan kemunduran umat Islam serta perlunya atau urgensi dari pemurnian dan pembaruan atau purifikasi dan dinamisasi. Sebagai prolog, kita perlu meninjau lagi substansi dari pembaruan itu. Misalnya yang pertama, produk yang diperbarui pada mulanya pernah ada dan pernah dialami orang lain. Ini dalam konteks ini mungkin produk ijtihad atau produk fikih. Apa misalnya contoh produk fikih dulu yang mengisyaratkan bahwa orang boleh tidak berpuasa Ramadan jika dia menempuh perjalanan sejauh 80 km. Itu adalah produk fikih. Tapi tentu dengan kemajuan teknologi sekarang, jarak 80 km itu bisa ditempuh dengan sangat cepat dengan alat transportasi sekarang. Jadi bisa jadi hal ini sudah tidak relevan lagi produk fikih seperti itu. Atau sama tadi, produk itu dilanda zaman sehingga menjadi usang dan ketinggalan zaman. Seperti mungkin zakat ya. Dalam fikih proses serah terima zakat itu sunnahnya zaman dulu adalah bertatap muka langsung sehingga sekalian didoakan. Tapi tentu dengan era informasi ini hal itu menjadi sudah usang dan tidak relevan. Makanya kita tahu banyak ijtihad yang kontemporer, yang progresif, yang membolehkan zakat dilakukan secara online, tidak perlu bertatap muka. Bahkan lebih jauh misalnya ketika zakat fitrah, kita tidak harus benar-benar menyerahkan dalam bentuk makanan, tapi bisa dengan uang yang kemudian nanti akan dibelikan oleh kepanitiaan, oleh amil untuk beli beras. Atau yang ketiga, produk fikih tersebut atau produk ijtihad tersebut kembali diaktualkan dalam bentuk kreasi baru. Apa misalnya? Produk fikih pernah ada, tapi harus diaktualkan dalam bentuk kreasi baru. Misal bisa tidak harus dalam ini ya, tidak harus dalam konteks akidah, ibadah mahdoh atau akhlak ya. Bisa juga dalam konteks muamalah. Ya, misalnya muamalah duniawiyah ya, misalnya sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul itu ketika berobat atau menyembuhkan sesuatu itu dengan bekam ya. Tentu hal ini perlu diaktualkan kembali dengan kreasi baru sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang keempat, menurut Harun Nasution, pembaruan dalam bahasa Indonesia berarti melakukan modernisasi, berarti dengan cara-cara modern atau dengan paham yang modernisme ya. Yang lalu yang sudah usang sudah tidak relevan. Tentu dalam hal ini konteksnya ya adalah muamalah duniawi ya. Namun ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama modernisasi yang dilakukan dalam ranah ibadah mahdoh seperti sholat Jumat online ya. Ya, walaupun secara formal Majelis Tarjih Muhammadiyah
tidak merekomendasikan Jumatan itu dilakukan secara online. Tapi memang jika tidak mampu Jumatan, ya lakukan sholat duhur seperti biasa. Tapi ada juga kalangan warga Muhammadiyah yang masih meyakini bahwa sholat pun bisa dilakukan dengan online, walaupun dengan waktu yang berbeda antara timur barat, tetapi dilakukan secara bersama. Nah, ini tentu menarik ya, pembaruan atau modernisasi. Kalau sudah menyentuh ranah akidah, ibadah mahdoh akan terjadi diskus yang menarik ya. Kemudian ada juga dari Salimi ya, berpendapat bahwa pembaruan itu identik dengan istilah modernisasi misalnya atau tajdid dalam bahasa kita atau pembaruan ya. Nanti kita jelaskan tajdid dalam konteks pembaruan dan dalam konteks pemurnian atau yang disebut tajrid. Agak mirip tajdid dan tajrid. Kemudian definisi lain tajdid secara terminologis adalah pembaruan dalam hidup keagamaan, baik bentuk pemikiran, baik yang diperbarui itu pemikirannya, gerakannya, ataupun hal-hal lain yang menyangkut keyakinan dan urusan sosial. Misalnya menarik, ketika Nabi tidak pernah secara formal membuat organisasi, hal itu bagi sebagian kalangan muslim dipermasalahkan karena itu dianggap menyalahi sunnah Rasul. Artinya ingkar sunnah, ingkar terhadap sunnah. Karena Nabi tidak pernah membuat organisasi. Tapi itu masih dalam ranah muamalah duniawiyah. Artinya dalam ranah ini justru kita wajib melakukan bid'ah, ya, melakukan modifikasi. Karena perintah organisasi secara tersirat ada dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104. Kemudian yang ketujuh, tajdid berarti modernisasi atau interpretasi baru terhadap ajaran Islam. Atau yang kita sebut zakat, atau yang kita sebut fikih kontemporer. Ya, maaf, fikih kontemporer. Seperti di zaman Nabi misalnya, tidak muncul istilah zakat profesi. Tapi di era kontemporer ini muncul zakat profesi. Yang bahkan sebagian ulama kontemporer mengatakan zakat profesi itu nilainya disamakan dengan zakat pertanian. Artinya kalau dihitung kurang lebih zakat profesi itu 10%. Ini sama ya dengan saudara kita non muslim ya. Saya punya teman itu ketika kuliah S2 Nasrani, dia mengatakan seluruh jamaah gereja itu setiap bulan wajib menyisihkan gajinya 10%. Wah, luar biasa ya. Kalau kita ya minimal 2,5%. Tapi kebanyakan mengambil yang minimal ya. Itu yang repotnya ya, 2,5%. Belum di luar itu ada ibadah maliyah lainnya ya, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-8 ya, tajdid atau pembaruan ini merupakan upaya menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru akibat kemajuan iptek modern. Ya, ini menurut Harun Nasution. Ya, bisa digambarkan seperti penetapan waktu sholat ya. Ya, kalau zaman Nabi ketika ingin mengetahui waktu sholat kita harus keluar ruangan, melihat posisi bayang-bayang kita berdiri di luar. Tapi sekarang tidak perlu. Dengan Android, dengan ilmu hisab, dengan ilmu astronomi, kita dari detik per detik tahu waktu sholat. Bahkan misalnya ketika untuk buka puasa, kita tidak perlu lagi harus mendengar seorang muadzin mengumandangkan azan maghrib sebagai tanda dibolehkannya berbuka puasa. Tapi cukup dari Android kita, kalau sudah masuk waktunya maghrib, ya kita boleh berbuka. Kita harus menunggu kumandang azan.
Karena yang azan itu adalah panggilan untuk sholat ya. Dan bisa jadi seorang muadzin itu telat ya, datang ke masjid sehingga azannya agak telat. Kemudian yang kesembilan, hukum alam dan wahyu tidak mungkin bertentangan. Hukum alam dan wahyu. Hukum alam dalam bahasa agama kita adalah sunatullah. Jadi antara sunatullah dan wahyu tidak mungkin bertentangan. Hukum alam misalnya atau sunatullah bahwa semua manusia pasti akan mati. Dan ini tidak akan bertentangan dengan wahyu karena wahyu pun mengatakan setiap makhluk hidup pasti akan za'iqatul maut, pasti akan menjemput maut. Seusaha apapun kita berdoa, berusaha menjaga kesehatan, tidak mungkin kita bisa menghindari maut. Karena takdir ada dua, takdir yang sabit dan ghairu sabit. Takdir yang sabit, takdir yang tidak mungkin bisa kita rubah dengan cara apapun. Karena itu sudah menjadi ketetapan final Allah. Seperti makhluk hidup, pasti semuanya akan mati. Tapi, takdir ghairu sabit, misalnya, bagaimana cara kematian kita, itu bisa diikhtiarkan. Ingin mati husnul khotimah atau su'ul khotimah itu bisa diikhtiarkan dan dengan doa. Kemudian paham taklid artinya paham yang mengikuti tanpa tahu dasarnya. Yang penting ikut, tapi tidak tahu dasarnya, sumbernya, yang melandasinya. Paham taklid kita ganti dengan paham ijtihad. Jangan asal niru, tapi kita juga harus berijtihad. Atau tahu, minimal tahu. Kenapa ini haram, halal tahu, karena ada dasarnya. Dan inilah yang dalam bahasa agama sebenarnya disebut ittiba. Hampir seperti taklid. Tapi bedanya kalau taklid kita ikut tanpa dasarnya, tanpa tahu dasarnya. Tapi kalau ittiba kita ikut tapi tahu dasarnya, sumbernya atau argumennya. Ya, sampai sini mungkin ada pertanyaan ya, bisa langsung buka speaker nggak Pak? Kemudian masuk poin A yaitu kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Ini intinya adalah ketika kita belajar ini, seyogianya kita bisa mengambil hikmah dari atau ibroh atau pelajaran dari peristiwa-peristiwa ini. Bahwa pada abad ke-7 sampai abad ke-10 Islam berkembang pesat, ya, meliputi wilayah yang sangat luas ya, dengan penguasaan ilmu pengetahuan. Ini kuncinya, penguasaan ilmu pengetahuan, peradaban, ya, kebudayaan yang sangat maju dan tinggi yang berdimensi rahmatan lil alamin. Orientasinya adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan keilmuan SDM-nya. Ya. Kemajuan peradaban Islam yang pertama ada pada masa dinasti Umayyah. Salah satu contohnya adalah berdirinya Universitas Iskandariyah dan Universitas Naisabur. Ya, kalau masa lalu ini menjadi sesuatu yang istimewa. Tapi kalau masa sekarang berdirinya universitas-universitas ya bagus, tapi tidak seistimewa dulu. Artinya karena sudah banyak dan persaingannya juga semakin ketat, ya. Apalagi yang baru harus harus mengejar ketertinggalan yang cukup jauh. Kemudian kedua dari dinasti Umayyah adalah munculnya tokoh-tokoh mujtahid, tokoh-tokoh mujtahid besar di bidang fikih, ya, seperti Imam Abu Hanifah, ya. Tokoh mujtahid, tokoh yang berijtihad, ya, yang memang memiliki penguasaan keagamaan, ya, baik bahasa Al-Quran, hadis, ya, ulumul Quran, ulumul hadis, fikih. Kemudian yang kedua pada masa dinasti Abbasiyah ditandai dengan berdirinya Darul Hikmah
himpunan para cendekiawan. Ya, sekarang sudah biasa ya, bukan hal yang istimewa, tapi tetap perlu dilakukan. Tinggal bagaimana himpunan para cendekiawan yang sekarang, misalnya ada apa, MUI, ada ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ini bisa dijalankan dengan lebih ilmiah ya, lebih hidup daripada sebelumnya. Yang kedua, pada dinasti Abbasiyah lahirnya tokoh-tokoh cendekiawan, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, ya, dalam bidang Abu Ali Al-Hasan, Ibnu Daud Al-Hawarizma. Ya. Monggo nanti baca, googling bisa ya sejarahnya. Kemudian juga kalau tadi aspek keilmuan, pendidikan, kemajuan iptek, ini juga ada aspek dari ekonomi, yaitu adanya perluasan perdagangan dan perniagaan Islam di masa dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, di masa dinasti Umayyah, balik lagi ya, tapi di masa yang berbeda. Ya, berdirinya Istana Alhambra, Masjid Cordova. Ya, jadi masjid ini dijadikan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, peradaban, dan kebudayaan. Ini contoh kalau ingin maju. Jadi kalau ada seorang yang berpendapat masjid hanya untuk sholat, tentu orang tersebut tidak paham sirah nabawiyah atau sejarah Islam ya, sirah Islam. Karena kemajuan Islam justru hadir di masjid. Jadi masjid bukan hanya digunakan untuk sholat, tapi pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apapun, ekonomi, politik, budaya, peradaban, atau ilmu-ilmu yang lain ya, yang tentu bermanfaat bagi kemaslahatan umum. Kemudian yang keempat, pada dinasti Fatimiyah berdirinya perpustakaan. Ya sama ya. Perpustakaan, kalau sekarang berdiri perpustakaan bukan hal yang luar biasa, hal yang biasa. Tetapi tentu tetap harus dilakukan. Tinggal bagaimana perpustakaan ini benar-benar menjadi pusat keilmuan, pusat keunggulan, wabil khusus bagi umat Islam. Nah, kemudian kalau tadi tentang sebab-sebab kemajuan, ini adalah penyebab kemunduran peradaban Islam di masa sebelum Ibnu Taimiyah. Pertama adalah krisis dalam bidang sosial politik. Perilaku perilaku politik yang tidak sesuai ajaran Islam. Ini perlu jadi renungan bagi kita ya, karena kurang dari 1 tahun lagi kita akan memasuki tahun politik. Maaf, ini ada yang bocor. Saya mau dulu ya. Zalfa, oh ya sudah, terima kasih. Karena tahun 2024 ya merupakan tahun politik, jangan sampai ini malah menjadi sebab kemunduran umat Islam. Umat Islam di tahun politik seperti 2024 nanti, tantangan yang paling utama adalah bagaimana menjaga ukhuwah Islamiyah. Ya, sekalipun beda capres, ada yang suka Anies Baswedan, ada yang suka Prabowo, atau mungkin Ganjar, atau Puan, dan lain-lain. Atau beda dalam hal partai, ada yang suka partai umat, ada yang suka partai Gerindra, ada yang suka partai lain, ya. Atau beda caleg, ya. Jangan sampai itu mengganggu ukhuwah Islamiyah ini. Ukhuwah Islamiyah kita, persaudaraan sesama Muslim kita. Jangan hanya karena perbedaan kemudian ini menjadi kemunduran bagi kita. Kemudian yang kedua, memahami Al-Quran hanya dengan rasionalitas. Ya, kita dalam memahami Al-Quran memang tidak bisa hanya dengan rasionalitas atau hanya dengan akal atau hanya dengan ilmu pengetahuan, tapi
dibutuhkan juga apa yang dinamakan dengan irfani, ya. Ada hati nurani atau kemakrufan. Ya. Memang dalam mengambil sebuah sikap, ya, kalau di Muhammadiyah itu paling tidak kita menggunakan 3 pendekatan burhani, yaitu pertama pendekatan bayani, ya. Pendekatan bayani sebagai sumber utama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Yang kedua adalah pendekatan burhani dengan akal sehat, akal pikiran, dan iptek, ilmu pengetahuan teologi. Dan yang ketiga adalah dengan pendekatan irfani atau hati nurani, ya. Nah, kita tidak bisa melepaskan 3 hal ini satu kesatuan, ya. Bayani, burhani, dan irfani. Kemudian krisis dalam bidang sosial politik juga karena tidak berpikir dan memiliki akal yang kritis sebagai obor kemajuan. Artinya budaya berdiskusi itu hilang, ya. Diganti dengan budaya taklid. Ya, itulah yang menjadikan krisis dalam bidang politik pada masa sebelum ulama Ibnu Taimiyah. Kemudian krisis dalam bidang keagamaan, ya, tertutupnya pintu ijtihad yang kemudian tadi sudah kita bahas. Pintu ijtihad ini kemudian dibuka kembali, dipelopori oleh Ibnu Taimiyah. Karena pintu ijtihad ditutup inilah yang kemudian menyebabkan umat Islam mengalami masa kegelapan. Karena pintu berijtihad, pintu diskusi ditutup. Kemudian yang ketiga adalah krisis dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pertama, sepinya kegiatan ilmiah untuk penelitian dan percobaan. Nah, ini salah satu faktor utama kemunduran peradaban Islam. Karena umat Islam malas melakukan kegiatan ilmiah, melakukan penelitian, dan melakukan eksperimen-eksperimen atau percobaan. Yang kedua, tadi kalau yang ini lebih faktor internal, ya. Yang kedua adalah faktor eksternal. Kenapa krisis dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan? Karena pusat-pusat ilmu pengetahuan diporak-porandakan dan dibakar sampai habis berkalan tanah oleh musuh yang tidak suka dengan kemajuan peradaban Islam. Mereka pintar, mereka sangat cerdas. Cara menghancurkan umat Islam adalah umat Islam dijauhkan dari ilmu pengetahuan, dijauhkan dari ilmu. Salah satunya secara fisik yaitu pusat-pusat ilmu pengetahuan diporak-porandakan atau dihancurkan. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan buku-bukunya itu selain dibakar juga dihanyutkan di sungai, ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan atau ada di kolom chat? Oh, belum ada, ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian masuk ke poin selanjutnya yaitu urgensi dari pemurnian dan pembaharuan. Ya, ini kalamullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, ayat ini sangat populer, ya, di medsos, berkali-kali diposting oleh para penggiat medsos untuk memotivasi kita semua bahwa Allah tidak akan pernah merubah diri kita sampai kita mau merubah diri kita sendiri. Artinya ada sisi ikhtiar ketika kita ingin baik. Salah satunya ya dengan man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Ya, barang siapa yang ingin mendapatkan kejayaan di dunia, ya dengan ilmu dunia, ilmu manajemen, ilmu kesehatan, ilmu politik. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dengan ilmu, yaitu ilmu agama. Kalau ingin mendapatkan akhirat yang baik, ilmu agama tentu bukan sekedar teori, tapi juga amalan.
dengan keikhlasan. Waman aradauma fa'alai bil ilm. Barang siapa menginginkan kejayaan dunia dan akhirat, maka dengan ilmu juga, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Makanya sesuai dengan doa kita setiap selesai sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah aku di dunia kehidupan yang hasanah, yang baik, ya, dengan ilmu dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan juga kita memohon, berdoa agar diberi kebaikan di akhirat. Ya, dengan ilmu akhirat, ilmu agama. Inilah sisi kekafahan Islam. Kemudian ini slide terakhir ya di hari ini, yaitu tentang hakikat pemurnian dan pembaharuan. Ini saya kutip dari pidatonya Pak Profesor Din Samsudin ya. Bagaimana memahami pemurnian dan pembaharuan secara tepat ya. Di sini ada dua kata ya, ada tajrid dan tajdid. Tajrid lebih ke pemurnian, sedangkan tajdid pada pembaharuan. Satu misalnya, tajrid pemurnian atau purifikasi dalam bidang akidah. Dalam bidang akidah, kita harus terbebas dari apa yang namanya penyakit rohani, ya, seperti syirik dan TBC, syirik dan tahayul bid'ah khurafat. Ya, syirik tentu semua sudah tahu ya, di AIK sebelumnya sudah diajarkan. Lalu ada tahayul, kita harus bersih dari tahayul. Nanti agak mirip dengan khurafat, C-nya khurafat. Tahayul sifatnya lebih pasif. Artinya tahayul itu artinya menghayal. Misalnya ketika ada kejadian di masyarakat, di rumah, tiba-tiba kejatuhan cicak. Dia berhayal bahwa ini akan datang kesialan. Ini yang dinamakan tahayul, sedang menghayal hal-hal yang mistis. Atau sedang minum, tiba-tiba gelasnya jatuh. Lalu kita menghayal akan ada malapetaka yang menghampiri kita. Itu sama, itu sedang menghayal. Itu tahayul, menghayal hal-hal yang mistis yang akan terjadi pada kita. Atau nabrak kucing sampai meninggal, akan ada kesialan besar yang menimpa kita. Sama, itu juga tahayul, hayal hal-hal yang mistis. Menabrak apapun hewan sama aja, hewan ayam, kucing atau tikus sekalipun, ya kalau mati ya sama, kedudukannya sama, tidak ada bedanya. Bukan kemudian kalau kucing kita akan malapetaka, tapi kalau kelinci tidak misalnya, seperti itu ya. Nah, nanti agak sedikit sama tapi berbeda, yaitu dengan khurafat. Nah, kalau khurafat lebih aktif, kita melakukan kemusyrikan secara lebih aktif, seperti menyembah pohon, menyembah kuburan, atau apa, percaya kita memiliki batu akik yang itu dapat atau memiliki kemampuan magis ya, atau kemampuan mistis yang akan melindungi kita dan lain sebagainya. Nah, itu dalam konteks purifikasi dalam bidang akidah. Kemudian dalam bidang ibadah, ya, purifikasinya dalam bentuk atau dalam konteks ibadah khusus atau ibadah mahdhah, ya, seperti sholat, puasa.
dalam ibadah mahdoh ini kita memang tidak boleh melakukan bid'ah atau tambahan, harus apa adanya. Ya sholat subuh kalau memang 2 rakaat ya sudah dikerjakan 2 rakaat. Tidak mentang-mentang pengen uli pahala ke, aku sholat subuh 4 rakaat. Itu namanya bid'ah. Atau puasa. Puasa yang dari subuh sampai maghrib, kemudian karena merasa kuat, saya bukanya isya aja, biar pahalanya banyak. Yaitu namanya bid'ah. Nah, bid'ah dalam ranah ibadah mahdoh seperti itu tidak diperkenankan. Nah, nanti akan ketemu berbeda dengan bid'ah di ranah muamalah duniawiyah. Justru harus dilakukan. Dalam muamalah duniawiyah kita justru harus atau wajib harus melakukan bid'ah, melakukan inovasi, melakukan modernisasi. Tapi dalam akidah, ibadah mahdoh dan akhlak haram hukumnya melakukan bid'ah. Tapi dalam muamalah duniawiyah kebalikannya, justru wajib dilakukan. Ya, karena ini purifikasi ya atau pemurnian. Kemudian yang kedua adalah dalam aspek muamalah duniawiyah, yaitu tajrid pembaruan. Itu yang tadi saya katakan, justru di poin 2 ini, tajdid dan pembaruan ini, kita harus melakukan bid'ah, harus melakukan tambahan, harus melakukan inovasi, harus melakukan perubahan, harus melakukan pembaruan. Muamalah duniawiyah. Nabi pernah ditanya oleh seorang petani kurma. Ya. Petani ini ingin kurmanya itu panennya melimpah dan bertanya kepada Nabi, bagaimana agar saya bisa panen kurma melimpah. Jawaban Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan duniamu. Nah, ini karena konteks muamalah duniawiyah. Misal kita bisa kaitkan dengan yang terjadi di masyarakat. Seperti katakanlah yasinan atau patang puluhan atau apalah yang sejenis itu ya. Ini sebenarnya masuk konteks akidah ibadah mahdoh dan akhlak atau muamalah duniawiyah. Kalau itu muamalah duniawiyah, itu adalah bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Dan harus dilakukan modifikasi juga. Misalnya, di umat Islam ini kan ada 2 kecenderungan. Setiap malam Jumat, ada yang setiap malam Jumat itu membaca surah Yasin. Tapi kelompok lain ada yang setiap Jumat itu membaca Al-Kahfi. Gitu ya. Dua-duanya baik, bernilai pahala karena membaca Al-Quran. Tapi bagaimana agar kita bisa meraih 2 pahala sekaligus? Kalau kita membaca Al-Quran, baik Quran surah Yasin atau Al-Kahfi dari 2 kelompok itu, setiap Jumat kita hanya mendapatkan pahala akhirat kalau hanya membaca Quran dalam bahasa Arab. Tapi bagaimana Yasinan kita atau Al-Kahfian kita setiap malam Jumat itu juga dengan membaca terjemahnya, dengan menghadirkan seorang ulama atau ustadz atau mubaligh yang bisa menjelaskan. Bahkan syukur sampai mentafsirkan apa sih sebenarnya isi Quran surah Yasin itu. Apa sih sebenarnya isi Quran surah Al-Kahfi itu. Kalau kita ingin dapat pahala dunia, yaitu kita harus tahu terjemahnya, tafsirnya dari Quran surah Yasin dan Al-Kahfi. Jangan kita setiap malam Jumat hanya membaca 2 surat itu tanpa tahu arti, tanpa tahu isinya, tanpa tahu ilmunya. Ya boleh-boleh saja, tapi akan lebih kafah kalau kita memahami isinya. Artinya kita akan mendapatkan pahala dunia, kemenangan dunia, karena di situ banyak sekali ilmu pengetahuan. Nah, kenapa dalam konteks yang kedua ini, tajdid pembaruan, dalam bidang muamalah duniawi ini kita harus melakukan bid'ah, kita harus melakukan inovasi. Karena memang kemajuan teknologi. Atau karena memang
ini bukan sesuatu yang harus diikuti. Seperti sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu kan artinya kebiasaan Rasul. Kebiasaan Rasul atau sunnah Rasul ada dua aspek. Ada sunnah Rasul yang wajib diikuti, tapi juga ada sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul yang tidak wajib kita ikuti. Atau justru wajib kita perbarui. Ya, sunnah Rasul yang wajib kita ikuti adalah dalam bidang akidah, ibadah makdoh, dan akhlak. Itu wajib kita ikuti. Tapi sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul dalam aspek muamalah duniawiyah tidak wajib kita ikuti. Justru harus kita kembangkan. Ya, misalnya sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul memanah. Ya, kita tidak harus belajar memanah. Tidak wajib belajar memanah. Kalau konteks sekarang, belajar memanah sudah sangat tidak relevan, ketinggalan zaman, sudah usah. Yang lain sudah bikin roket, kita malah belajar memanah. Atau sunnah Rasul dalam kehidupan sehari atau kebiasaan sehari-hari, misalnya yang paling sederhana, misalnya Rasul punya kebiasaan atau punya sunnah kalau makan dengan menggunakan 3 jari. Itu kan tidak wajib kita lakukan. Kalau itu wajib, sendok garpu itu hukumnya haram. Tidak boleh kita menggunakan sendok dan garpu, karena Rasul tidak pernah. Nah, ini karena aspek sunnah Rasul dalam konteks muamalah duniawiyah, maka kita tidak wajib mengikuti. Bahkan sebenarnya kita wajib melakukan pembaruan sesuai dengan kemajuan zaman. Ini bagaimana kita memahami sunnah Rasul, kebiasaan Rasul, mana yang wajib diikuti dan mana yang tidak wajib diikuti. Nah, dua aspek tajrid dan tajdid ini adalah dalam upaya kita menuju Islam yang kafah, ya, hasanah fid dunya wal akhirah. Tidak benar kalau ada orang Islam yang mengatakan, nggak apa-apa, saya di dunia sengsara, yang penting di akhirat bahagia. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam jelas, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Dunia dan akhirat harus hasanah, harus baik. Cara mencapainya bil ilmi, dengan ilmu. Maka mari kita buktikan kalau kita memang yakin bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, karena wahyu yang pertama turun adalah membaca, justru kita harus menjadi orang yang lebih gemar membaca daripada mereka yang non-muslim. Maaf, sepertinya ada chat ya. Oke, Assalamualaikum. Pak, izin bertanya, setiap hari tertentu di tempat saya ada yang membuat kepala kerbau ke laut yang bertujuan untuk rasa syukur. Apakah itu dosa ya, Pak? Nah, pertanyaan yang cadas, ya, pertanyaan yang keren. Waalaikumsalam. Setiap hari tertentu ya, jadi ada waktu tertentu ada yang membuang kepala kerbau ke laut yang bertujuan untuk rasa syukur. Bertujuan untuk rasa syukur. Kita lihat asas kemanfaatannya ya, asas kemaslahatannya. Kepala kerbau lebih maslahat mana? Kita buang ke laut, nah, itu mungkin untuk makan ikan ya, atau kita berikan kepada orang yang tidak mampu, yang mungkin bahkan saat itu kelaparan. Kalau ke laut, nah ini kan niatnya lain lagi. Ke laut tujuannya apa? Bisa tujuan dua. Untuk memberi makan ikan atau untuk menjaga laut. Kalau untuk memberi makan ikan, itu pun sebenarnya tidak perlu. Karena ikan tidak beri kita makan yang di laut juga akan hidup. Ya. Nah, apa tujuan? Yang tahu kan orangnya, niatnya apa? Membuang kepala kerbau ke laut. Paling enggak kan dua itu, untuk memberi makan ikan atau untuk sesuatu yang lain. Walaupun itu katakanlah rasa syukur. Wah, syukuran. Lalu bagaimana syukuran yang paling maslahat? Ya, kasihkan saja kepada mereka yang
bahkan mungkin hari itu belum bisa makan atau ingin sekali makan. Ya seperti semangat berkurban. Dengan kita berkurban kan kita darah dan dagingnya bukan untuk Allah, tapi untuk kita bagikan ke masyarakat, untuk berbagi. Nah, apakah itu dosa ya, Pak? Nah, ini tergantung niatnya lagi. Innamal a'malu binniyat. Niatnya apa ya? Rasa syukur mungkin niatnya baik tapi caranya kurang tepat ya. Ini bisa jadi berdosa karena mubazir, tidak memberikan asas manfaat yang lebih ya. Saya kira itu ya. Pertama tentu untuk menjawab pertanyaan ini adalah innamal a'malu binniyat. Niatnya apa? Di sini dikatakan niatnya rasa syukur. Rasa syukur ya apa benar, apa logis, apa maslahat ketika kepala kerbau dibuang ke laut. Kenapa tidak diberikan kepada mereka yang mau seperti itu? Saya kira itu Pak siapa? Pak, Mbak atau Mas ini Muzaka Alif. Nih, saya kira itu sami-sami ya. Innamal amalu binniyah ya. Walaupun niatnya sudah benar juga caranya harus benar ya. Kepala kerbau dikasihkan ke saya saja nih, tak makan ya. Pahalanya berlipat-lipat. Ya, saya kira itu pertemuan kita pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dari pemurnian dan pembaruan Islam ini, ya, yang tentunya itu untuk kebaikan kita pribadi dan juga untuk kebaikan umat Islam. Jadi, mohon kepada yang presentasi hari ini untuk tidak lupa ya mengirimkan makalah dan PPT yang insya Allah nanti saya upload di Edu. Ini juga saya record lalu saya nanti upload di YouTube saya, kemudian linknya saya upload di Edu ya, sebagai salah satu ya bukti perkuliahan kita ya yang dilaksanakan secara virtual. Ya, saya kira demikian. Terima kasih para mahasiswa farmasi Unimugo ya, yang hebat dan mudah-mudahan menjadi orang sukses semua, berkah, bermanfaat bagi umat, bagi masyarakat. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron kasirun ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada kelas lain dilanjut. Terima kasih nih, Mbak. Sami-sami. Ini mana share screen-nya?